Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini kedatangan seorang pelaku industri retail. Ya bisa dibilang ketua sebuah toko ya, kepala toko bisa ya? Atau Boleh dibilang. salah satu brand lah. Hmm. Tapi mencakup seluruh brand kan dalam satu toko itu. Iya, kalau brand sebenarnya kan toko itu 3. Jadi kan tiga di toko itu. Sebenarnya kalau mau detail ya, si brand kan ada 2, sama si satu lagi itu si toko. Jadi bahkan si manajemen di dalam si toko itu ada 3. Cuman dari si brand itu 2 itu karena dia ibaratnya masuk ke toko, jadi masuk manajemen si toko. Jadi 3. Belum lanjut nih. Hmm. Kenalan dulu dong. Siapa? Perkenalan, nama Jupan. Pengelolaan. Saya store manager di salah satu distro lah di Bandung. Itu Vessel Store namanya, di Jalan Trunojoyo nomor 23. Ya kalau ini buat berkecimpung situ udah sekitar berarti 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun kurang. Nah, berarti dalam seperti kayak dijelaskan tadi kan, berarti dalam satu distro, satu toko itu mencakup 2 brand. 2 brand. Dari 2 brand. Emang sebelumnya 2 brand atau semenjak beriringnya waktu tinggal 2 brand? Itu enggak sih, kalau awal itu sebenarnya 5 brand. Atau 5 brand? 5 brand. Awal itu 5 brand, terus di tahun pertama itu kalau nggak salah masih 5 brand, cuman masuk tahun kedua udah berkurang tinggal 3 brand kalau nggak salah. Di tahun kedua itu mungkin akhir tahun kedua itu 1 brand lagi cabut kayak gitu. Jadi tinggal 2 brand sekarang. Jadi tinggal beriring waktu berkurang. Ya, ibaratnya seleksi alam lah ya. Jadi sekarang tinggal 2 brand lagi. Nah, kan berarti lu sendiri seorang pelaku industri pangan lah ya. Iya, retail pangan. Nah, apa sih sebuah retail pangan itu sebenarnya? Retail pangan itu jadi pangan itu kan memang berhubungan dengan setiap hari ya, maksudnya kebutuhan yang dipakai kayak gitu. Kalau ibaratkan bahan pokok kan mungkin lebih ke makanan. Kalau retail itu pangan itu mungkin kayak ya kaos gitu ya. Bahkan dari atasan sampai bawahan lah. Apa yang kita pakai setiap hari, yang pasti dipakai setiap hari sama orang. Oh, berarti di sebuah toko itu menjual produk itu. Ya, mencakup dari atas sampai bawah bisa. Iya, bahkan dari atas mungkin kepala topi, badan mungkin baju, celana, sampai ke kaos kaki dan sendal sekarang. Mencakup seluruhnya ya? Hmm. Nah, gimana sih ibaratnya tersebut kita tuh kan berarti mengolah sebuah toko kan? Iya. Dalam artian bukan dari brand kita sendiri, tapi kita mengolahnya. Mengolah berarti itu memakai teknik marketingnya gimana? Maksudnya brandingnya gimana atau gimana? Kalau ibaratkan di sini itu memang sebenarnya kalau menyangkut branding si toko ya, bilang branding si toko. Sebenarnya kebantu juga sama branding dari si personal brand, maksudnya brand alamiah itu. Iya. Maksudnya misalnya 2 brand, ya dari IG mereka masing-masing atau sosmed mereka masing-masing, ditambah mungkin brandingan dari si akun sosmed si toko alamiah si toko kayak gitu. Cuman memang kalau jujur sih kalau misalkan ngomongin branding buat di toko itu memang berat karena apa? Karena ya mungkin cakupannya ini harus adil nih 2 brand. Terus ibaratkan harus cari metode sendiri juga kayak gitu kan. Buat si toko ini nge-branding si brand itu kayak gimana nih. Sedangkan di sini juga ada PR sendiri buat nge-branding si tokonya juga kayak gitu. Jadi kalau metode yang dipakai ya tetap masih efektif sampai sekarang ya kita gencar di sosmed, sama mungkin sekali-sekali ada iklan berbayar kayak gitu. Paling itu mungkin kemarin juga ada metode yang dipakai, misalkan pakai buzzer kayak gitu segala macam, atau nyari juga kayak apa sih namanya, mungkin semacam kita misalkan ada si artis Instagram sama kita kayak seorang influencer lah. Iya, influencer kayak gitu, buat nge-upin si toko. Nah, kalau dari dalam tokonya sendiri? Kalau dalam tokonya sendiri sama sih kayak pada umumnya, maksudnya kita ngayar orang, mungkin di sini misalkan toko offline ya, misalkan ngayar orang dengan ibaratnya ya itu tadi ya, ke fungsinya ataupun job desk utama si shopkeeper kita gitu.
si shopkeeper kita misalkan dan hire orang. Saya mah jujur kalau di toko ngebebasin dengan cara nyamannya dia, asalkan ada informasi nih yang dari toko misalkan mengenai diskon yang di-upin ke si customer itu. Berarti seorang kepala toko bisa dibilang kepala toko lah ya, bisa dibilang berarti dia mengatur seluruhnya dong, mengatur seluruh dari struktur dalam toko. Iya, kalau seluruhnya iya, sebenarnya struktur dalam toko iya, terus sama ke eksternal juga iya, maksudnya gimana cara nge-hire si customer iya, sama mungkin mengelola ataupun tektokan yang sama orang kantor si brand-brand. Nah, kalau memang dibilang secara keseluruhan ya, ibaratnya kompleks lah kayak gitu. Kompleks, berarti kan kita kan mengatur di toko itu kan mengatur dua brand. Nah, dalam branding itu kan berarti hak seluruhnya itu dijatuhkan kepada kepala toko itu dari wewenang brand tersebut. Sebenarnya ya, jadi ibaratkan, tapi terkadang memang ada request ya, by request sendiri dari si brand. Dari brand itu sendiri. Ada bisa kayak gitu, ataupun memang ibaratkan kalau nggak ada dari dia, biasanya memang dari inisiatif nih di toko. Memang ibaratkan di sini saya itu kepala toko, cuman saya juga nggak mau ngebatasin anak-anak saya gitu. Jadi saya juga ngebebasin, sob misalkan di toko nih enaknya apalagi nih, ngelakuin apalagi nih. Jadi bahkan bukan bawahan ya, tapi maksudnya tim saya bahkan di toko termasuk shopkeeper, kasir kayak gitu segala macam, saya sebut mereka tim. Ya saya ngebebasin kayak gitu. Jadi memang terkadang mereka juga ngasih saran, wah ya udah enakan kayak gini gitu. Teman memang ada menyesuaikan by request dari si brand-brand tersebut. Makan dulu, ngobrol santai. Nah, kan berarti sebuah toko Besok Store ini kan berarti bergerak cuman di bidang offline, cuman insya Allah kedepannya itu bakal ngerambah sih ke online, cuman masih dalam pertimbangan nih. Online-nya itu bakal ngerambah si marketplace juga ataupun website. Kalau IG buat si katalog, jadi kita nerima ibaratnya via online ya, cuman online-nya buat sekarang mungkin via IG dulu kayak gitu. Jadi di direct mungkin via IG, terus ada kontak personnya nanti di situ kan. Kalau memang via IG itu bisa sih keluar Bandung pun bisa, cuman difokuskan, apalagi sekarang lagi COVID, kita ngurangin orang-orang datang ke toko, difokuskan buat yang Bandung, udahlah nggak usah segan buat belanja lewat online gitu. Dari bisa kalau misalkan barang-barang yang mau diinum kan bisa dilihat di katalog si Vessel Store itu sendiri. Cuma memang sekarang masih dalam proses sih maksudnya semuanya. Kedepannya insya Allah bakal menambah. Berarti ada rencana baru lah, ada plan baru yang bakal gebrakan, ibaratnya. Apalagi kan kita nggak tahu nih dalam kondisi kayak gini kan. Dalam kondisi kayak gini kan kita nggak tahu apa yang bisa mengurangi ya, physical distancing, social distancing kan. Jadi orang-orang nggak bisa leluasa untuk datang membeli ke toko. Nah, ngomong-ngomong dengan si Copit, kita lagi kena musibah nih kan, musibah ini kan bukan dialami oleh satu kubu atau satu wilayah atau satu apapun itu, cuman merata seluruh dunia kena. Krismon akan datang. Nah, apalagi kan yang saya ketahui itu, kita sekarang kan lagi di bulan Ramadan nih. Di bulan Ramadan kan pasti setiap brand-brand punya gebrakan baru. Karena ini sangat dimanfaatkan sekali. Untuk memproduksi barang yang skala besar, dan itu kan karena memang momennya tunggu-tunggu nih. Nah, berhubung dengan Copit ini kan kita mengurangi perkumpulan orang. Jadi gimana sih cara orang biar tetap belanja gitu, atau target marketnya beda lagi di strukturnya dalam melawan Copit ini gitu. Kalau buat COVID ini ya, kalau ngelihatnya dari toko yang saya pegang sekarang, memang itu buat sementara dialihkan. Jadi kita gimana caranya harus ada bisa disebutnya masih bisa aktif kayak gitu, walaupun ibaratkan kita nggak langsung kayak gitu, si orang itu nggak langsung ke toko, cuman kita ngarahin nih, kita nyediain online, cuman buat sementara memang online-nya ke masing-masing brand gitu. Ada 2 brand, jadi kita ngarahin ke website si brand masing-masing brand itu gitu. Karena ya memang
Ngaruhnya ya yang pasti omset ya, sebenarnya omsetnya memang terjun bebas banget. Nah, cuman ya itu ya gimana caranya kita harus masih bisa kelihatan aktif kayak gitu. Ya paling hire si customer itu mungkin ke website si brand-brand itu. Untuk toko sendiri tutup atau buka sekarang? Toko tutup udah hampir 2 minggu. 2 minggu toko. Berarti otomatis itu pendapatan kosong sama sekali? Selama 2 minggu ya? Nggak ada sama sekali? Selama 2 minggu nggak ada sama sekali kalau pendapatan buat offline. Cuman ya itu tadi, paling kita harus masih kelihatan gimana nih, maksudnya jangan sampai kayak hilang arah lah kayak gitu. Seenggaknya kita ada usaha buat nge-hire orang-orang, to inform lah, ibaratkan ke orang-orang buat nge-hire ke online store itu. Online yang brand masing-masing gitu. Untuk karyawan sendiri gimana? Kan dalam pas 2 minggu ini atau dicutiin atau pemutusan hubungan kerja sementara atau gimana? Sebenarnya alhamdulillahnya kalau buat tim yang di toko itu ya, kalau yang lain memang banyak nggak mengambil resiko. Maksudnya dengan dia nggak datang ke toko berarti dia nggak digaji sama sekali. Cuman memang kemarin kan, per bulan kemarin itu anak-anak ada masuk sampai tanggal 20-an kalau nggak salah. Memang digajinya sesuai jam kerja dia masuk, mungkin dilebihkan sedikit kayak gitu. Alhamdulillah masih bisa sanggup di situ karena udah komit ya, maksudnya itu udah hak mereka dan kita juga nggak mau kayak gini gitu. Benar. Apalagi bahkan udah kayak gini terus kita meng-cut salary dia yang jadi yang harusnya memang jadi kewajiban kita buat ngebayar dia. Untungnya masih bisa lah, walaupun nggak full gajinya kayak gitu. Cuman buat bulan ini insya Allah kita manfaatin sisa waktu sebelum lebaran ya. Sisa waktu mungkin pas PSBB beres nih. Gak tahu nih kalau PSBB diperpanjang gimana, cuman insya Allah kalau buat bulan ini bisa lah ibaratnya nge-upping lagi mereka gitu. Balikin lagi gajinya dan porsi kerjanya sesuai dengan ya yang kayak biasanya kayak gitu. Berarti untuk sementara sekarang para karyawan diistirahatkan dulu. Cuman mereka juga diistirahatkan, jadi masih ada kerjaan walaupun di rumah kayak gitu. Memang saya sengaja buat metode, kalau yang lain kan misalkan distro ya kebanyakan di rumah kan ya udah memang nggak ada kerjaan apa-apa gitu. Kalau anak-anak saya masih sering kasih kerjaan, misalkan kita mau dalam ranah ini nih, mau mencakup marketplace ataupun ngebuat IG katalog nih. Nah, dari ibaratkan saya kasih materinya, ibaratkan dia buat mungkin kalau di IG tuh captionnya lah. Jadi ibaratkan itu nanti dikasih jadwal sama saya. Jadi nih kamu ngupload yang ini, kamu ngupload yang ini, kamu ngupload yang ini. Jadi masih ada kerjanya mereka gitu. Karena ya mungkin ngemanfaatin yang namanya WFH juga ya, work from home. Jadi kan work from home ya kerja tapi di rumah gitu. Walaupun ibaratkan porsi kerjaannya nggak kayak di toko gitu. Berarti apa yang bisa dihandle ya handle dulu. Handle itu udah artian ya. Itu juga sangat membantu sebenarnya. Iya, karena apa ya? Karena ya itu tadi, mungkin karena saya yang bertanggung jawab di toko, jadi misalkan saya ngegaji pun harus ada pertanggungjawaban gitu. Kamu ngegaji dia apa yang udah dia kerjain gitu. Nah, dengan dia WFH, saya ngasih dia porsi kerjaan, berarti ada yang dikerjain kan sama dia. Jadi saya juga ke kantor ibaratnya, ke dua brand itu ada reason sendiri kenapa mereka masih turun gaji, karena mereka masih kerja kayak gitu. Karena memang itu hak mereka juga. Hak mereka. Tapi kan yang kita lihat sekarang, apalagi gini kan, pandemi ini kan bukan pandemi kecil gitu, skala besar. Sampai beberapa retail yang kita ketahui sampai tutup dan juga para pekerja di PHK tanpa pesangon ada. Dan juga yang alhamdulillahnya di pesangon. Itu kan, nah dengan untuk PSL sendiri kan pasti berdampaknya secara otomatis. Nah, dari sebelum Covid dan sesudah Covid sekarang yang sedang dialamin, itu rata-rata turunnya berapa persen pendapatan? Mungkin di sini saya ngebaginya dua ya, pendapatan SDM si anak-anak sama pendapatan si toko. Kalau si toko itu mungkin sekitar, karena ini kemarin nggak 1 bulan full tutupnya, 1 bulan mungkin turun si omset itu bisa sampai 90%. 90%. Karena itu offline. Karena kita main store. Iya. Kalau anak-anak itu mungkin mereka dari 100% itu gajinya itu kepotong sekitar 30%-an.
lumayan juga berarti. Lumayan. Tapi ya beruntungnya ada kebijakan tadi tetap digaji atau apa gitu ya. Iya, karena sekali lagi ya, kalau misalkan pun gini deh, tim itu nggak kerja ataupun dirumahkan gara-gara kesalahan dia sendiri, ya beda gitu. Nah, ini kan bukan maunya kita semua kayak gitu. Jadi ya kita mikirnya yaitu gimana caranya harus masih walaupun nggak mensejahterakan kayak normalnya fullnya kayak gitu. Cuma seenggaknya ada wujud kita, apresiasi kita ke mereka gitu. Dengan yang mensejahterakan tapi ya dengan apa adanya kondisi sekarang gitu. Dengan nggak ngekat sama sekali gaji sampai nggak digaji banget. Nah itu yang dihindari dan alhamdulillah dari si Vessel bisa sih nge-handle itu dan yang memenuhi kebutuhan itu walaupun nggak full gitu. Kalau dari brandnya sendiri, dari dua brand ini ada nggak maksudnya suatu kebijakan lain gitu atau gimana? Kalau dari dua brand itu sebenarnya lebih menyerahkan sih. Lebih menyerahkan ya ibaratkan yang saya bilang tadi ya, maksudnya di sini ada 3 manajemen gitu. Cuman kalau buat ke toko ya berarti dari 2 manajemen si brand ini menyerahkan ke manajemen toko. Iya. Nah jadi ya si toko juga si manajemen brand juga alhamdulillahnya ngedukung. Ya maksudnya soalnya ibaratkan jangan sampai ibaratnya kita karena ada kayak gini jadi benar-benar apa ya, kelihatan ataupun jadi benar-benar ya itu tadi kebutuhan anak-anak sampai nggak benar-benar dipenuhi, jangan sampai kayak gitu. Alhamdulillah mereka mah lebih menyerahkan ke toko, terutama ke saya kayak gimana. Dan alhamdulillah yang saya sarankan itu di ACC kayak gitu. Oh diterima sama di atas. Apa nggak ada gebrakan baru gitu dari kan seorang kepala toko nyuruh ke tim yang bawahnya iya. Atau buat nih kamu jualin produk ini ke marketplace lain gitu, nitipnya di sini atau gini, atau ada nggak gebrakan itu? Kalau gebrakan kayak gitu enggak sih, karena gini ya, kalau kita misal bisa aja sih sebenarnya kita kayak gitu, cuman kan buat sekarang karena marketplace pun kita masih ngarahinnya ke brand-brand pribadi gitu ya, marketplace brand-brand pribadi. Ya saya takutnya kalau misalkan kita punya tugas kayak gitu, kita nggak tahu sepenuhnya nih marketplace marketplace dari si brand itu kayak gimana sifatnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mengarahkan doang ya it's okay, nggak masalah gitu. Cuman jujur kalau saya nggak menyarankan kayak gitu. Jadi bahkan karena kita fokus kayak gimana dulu nih caranya si offline kayak gitu. Walaupun ya bisa sih ngebantu dengan nge-upping misalkan di Instastory doang anak-anak kayak gitu. Masih bisa belanja dengan di ini marketplace ini, di website ini kayak gitu. Bisa aja, cuman karena saya ibaratkan di sini coba fokusnya ke toko, jadi saya udahlah ibaratkan apa yang kalian buat kayak gitu, itu mah kalau bisa buat toko dulu aja gitu. Jadi misalkan buat nge-hire orang-orang buat masih bisa belanja offline online kayak gitu di brand masing-masing, itu sebenarnya masuknya ke ranah si toko. Si toko. Jadi Instagram si toko kayak gitu. Enggak Instagram personal masing-masing anak-anak kayak gitu. Jadi Instagram si toko aja yang kayak gitu, yang upload kayak gitu. Nah, kan berarti untuk sementara kan toko ditutup nih. Ya kan? Mau nggak mau lah itu. Yeah. Nah, dari kita ngebahas sebelum nih, balik lagi ke awal gitu. Maksudnya balik lagi ke sebelum Copit. Normalnya. Iya, normalnya. Atau di bulan-bulan kemarin, bulan 1, bulan 2, ada nggak, sudah ada pemberitahuan nggak dari pihak brand tersebut yang bilang kita bakal skala besar nih untuk menyambut ini gitu? Menyambut momen kayak gini, momen lebaran, iya. Sebenarnya kalau itu mah ada ya, maksudnya itu udah ke planning 2 bulan sebelum masuk lebaran. Iya. Cuman memang ya yang namanya wabah kayak ini nggak bisa diprediksi kan. Jadi ya mau nggak mau ya planning itu mungkin saya nggak bilang planning itu nggak akan kepake, nggak. Cuma mungkin ada nantinya ada cara baru maksudnya. Yeah. Mungkin ibaratkan sekarang kita biasanya nge-boomingin si diskon ataupun si ya upselling itu ketika momen puasa doang, Ramadan doang. Cuman ini mah mungkin metodenya yang dipakai itu diperpanjang. Jadi bahkan sesudah lebaran pun, entah itu sampai H+ sebulan sesudah lebaran, itu masih ada gitu rangkaian diskon itu gitu. Jadi ya gimana sekarang mikirnya gimana cara menggantikan si omset buat bulan bukan menggantikan sih, seenggaknya dari omset yang ditargetin turunnya nggak jauh banget kayak gitu. Nah jadi ibaratnya gimana caranya buat nyari buat nambal si omset itu, yang mungkin dengan rangkaian sesudah lebaran ya, walaupun memang momennya itu pasti bakal beda, cuman seenggaknya
ya itu salah satu cara efektif sih kalau buat saya gitu, buat di toko kayak gitu. Jadi ya kita nge-upping dari segi sosmed, dari segi kita pakai buzzer kayak gitu segala macem, buat ya balik lagi tuh inform ke si calon customer itu bahwa kalau di si Faisal Store ini masih ada nih rangkaian diskon yang masih berlanjut walaupun bulan puasa ataupun lebaran udah lewat kayak gitu. Iya, masih dilanjutkan. Tapi masih. Dari pihak dua brand itu sudah memproduksi skala besar. Sudah terjadi. Kalau dua brand itu sebenarnya memproduksi skala besar untuk di toko maksudnya. Untuk di toko sebenarnya iya. Cuman kan biasanya si dua brand itu memproduksi skala besar juga. Nggak langsung ini ya, nggak langsung beras misalkan berapa ribu, enggak gitu. Cuman dengan dicicil untungnya. Oh, untungnya tadi. Jadi kan mungkin salah satu brand yang di Faisal itu ada yang punya produksian sendiri, itu lebih enak deh. Cuman yang satunya ini gitu kan. Cuman yang satunya ini mungkin saya merasa kebantunya karena dia udah ada porsinya masing-masing nih. Buat di Faisal ada gitu. Dan dia kan ada berapa toko yang ada barangnya. Jadi buat dipencar-pencarin, jadi dibilang kalau masalah distribusi barang kali ya itu ya, distribusi barang ya alhamdulillah buat sekarang memang sih ada satu penurunan ibaratnya kerugian lah ya dari prediksi awal, cuman ya masih bisa stabil sih dengan ngandelin ke store-store yang mungkin mereka titipin di luar selain di Faisal Store sama di online-nya kayak gitu. Berarti memang ya karena kita tahu kan sebuah momen lebaran ini tunggu-tunggu lah para pelaku retail. Karena disinilah tempat mencari pundi-pundi ganda. Di situ orang memanfaatkan momen lebaran untuk membeli barang, membeli ini kan, dan akhirnya dipakai untuk lebaran. Sedangkan sekarang kita sedangkan kita sholat pun tidak boleh nih. Gimana kita mau buat memamerkan barang itu kan? Iya. Itu kan pasti signifikannya ya orang lebih mikirin saya lebih baik beli makan dulu ya sekarang daripada saya beli baju. Sama ini juga sih, jadi jatuhnya karena mungkin sekarang kayak orang-orang kantoran itu nggak kayak normalnya ya, maksudnya dengan biasanya kan lebaran dia turun gaji berapa kali lipat nih. Dengan THR kayak gitu segala macam, terus dia ngasih ke anaknya pengen beli apa nih baju segala macam. Cuman memang sekarang itu turun banget dan mungkin yang saya bilang tadi nggak mungkin lah, bahkan memang jauh persentasenya mau nyamain apa sih namanya omset yang bulan puasa pada umumnya kayak bulan puasa biasa-biasa kayak kemarin jauh kayak gitu. Cuman ya apa ya, yang jelas kita tuh nggak tinggal diam intinya gitu, apapun cara yang maksudnya cara yang baik dan ya memang benar-benar worth it buat si toko, buat si brand, ya itu harus dilakuin kayak gitu. Walaupun ya memang ngelakuin cara itu teh nggak simpel gitu, nggak bisa sembarangan kayak gitu. Nah makanya porsi kita ngelakuin itu teh harus kayak gimana yang benar-benar bisa diterima sama orang kayak gitu, dan benar-benar bisa nggak ngerugiin satu pihak. Jadi semuanya untung kayak gitu, walaupun untungnya nggak kayak normalnya bulan puasa kayak umumnya ya kayak gitu. Semuanya ya masing-masing dapat benefit lah. Iya, nah itu benar-benar itu yang penting. Dan juga apalagi yang sangat maksudnya saya respectnya dari sebuah toko Faisal ini, dia masih bisa memanusiakannya itu, dalam artian karyawan masih bisa digaji. Karena kan kita lihat kan banyak yang di PHK sampai entah gimana ya, kita nggak tahu ya, karena memang berdampaknya ke retail yang besar sebenarnya. Kalau retail kecil yang apalagi bukan retail kecil ya, maksudnya yang retail dalam skala menengah gitu ya, dan juga yang tapi kalau di dalam basis online yang dia marketnya ke online kayak punya website atau itu belum terdampak banget sih maksudnya gitu. Kalau dibilang belum terdampak banget, enggak sih, terdampak masih terdampak juga. Karena kan gini, oke lah ibaratkan online itu solusinya buat orang nggak datang ke offline. Tapi ibaratkan di sini kan pendapatan orang berkurang. Nah makanya niat dia mau membeli pun pasti berkurang dong. Nah di situ dampaknya online kayak gitu. Cuman buat online dibilang stabil atau enggak itu sebenarnya dilihatnya dari penurunan omset kan ya. Kalaupun misalkan penurunan omsetnya benar-benar sampai 50% lebih, wah itu mah udah oke lah, itu mah bisa dibilang udah turun drastis banget omsetnya. Cuman kalau misalkan omsetnya turun 20%, 30%, kalau menurut saya itu memang penurunan, cuman masih dalam ranah stabil. Masih bisa bernapas kayak gitu. Untuk pelaku industri marketing online gitu, masih bisa bernapas panjang lah. Tapi yang paling berdampaknya dengan
dengan yang offline ini. Karena kan offline ya bersinggungan sama orang luar. Iya. Langsung tatap muka lah ibaratnya kayak gitu. Iya, dan sekarang kan pembatasan. Iya. Nah, berarti dampaknya itu ke toko tersebut ya, yang maksudnya dari toko dia membangun sebuah toko yang nggak ada online ke online yang biasanya dia di toko offline terus gitu ya. Dampak. Nah, itu mungkin gini ya, kalau basicnya kayak saya lihat di toko-toko lain sebelah saya ibaratnya. Yeah. Mereka itu masih bisa buat mengakalin gitu. Jadi misalkan si toko ini dia offline-nya online-nya ada nih. Jadi online dia itu bisa jadi diambil dari barang di toko. Jadi masuk ke penjualan toko. Cuman kan kalau saya bahkan si store tuh memang dibentuk dan di konsepnya mandiri. Jadi apa-apa misalkan pengeluaran, pendapatan ibaratnya itu kan tergantung toko offline itu sendiri. Nggak bisa ibaratkan menyangkut ke online si brand masing-masing gitu. Nah, mungkin tantangan gedenya kalau di si Vessel ya itu gitu. Kita harus mengatur itu. Iya, karena ya di Vessel ya individual si Vessel sendiri. Dia mau mencapai pendapatan segede apapun, balik lagi ke si Vessel itu sendiri. Mungkin ya saya bisa nuntut ke kantornya, ke si brandnya mungkin masalah distribusi barang ya kalau itu kan. Cuman ya kalau ibaratnya dalam case yang kayak gini ya kita jatuhnya udah ke ranah si Vessel itu sendiri, si toko itu sendiri. Ibaratnya ke manajemen si toko itu gimana caranya buat ya masih bisa struggle dan ya alhamdulillahnya tadi masih bisa memanusiakan manusia buat si SDM di toko itu gitu walaupun nggak full gitu. Itu menurut saya poin pentingnya yang jangan sampai hilang di toko. Karena memang yang kita lihat mah memang di perusahaan besar yang paling kenanya, yang di mall-mall itu kerasa pisan. Iya, kerasa banget kan. Yang mungkin saya juga memaklumi itu kan. Dengan karena mereka membayar sewa mall dan sedangkan mall ditutup. Iya. Belum lagi mau digaji karyawan pakai apa? Sebenarnya pendapatan kosong. Kalau misalkan masalah bayar sewa ya. Ini saya buka ini. Saya itu bayar sewa di situ nggak bisa 1 tahun. Udah 2 tahun minimal dan angkanya itu lumayan mungkin sekitar 1,3 M-an. Iya. 1,3 M-an itu planningnya itu kalau rencana awalnya itu bakal ditutupin pas bulan puasa ini. Jadi omset bulan puasa mungkin sekitar 60%-nya itu buat ke si bayar sewa. Nah, mungkin beratnya sekarang di situ. Iya. Karena double kan bayar sewa ibaratkan ini gimana cara nutupnya, terus pengeluaran toko gimana cara nutupnya, terus profit ke si brandnya nih gimana cara ngedapetinnya. Nah, jadi ya itu tantangan yang harus dinikmatin lah kayak gitu. Yeah. Jadi ya berat cuman ya apa ya, bismillah aja lah dengan maksudnya tujuan kita terutama ke si SDM yang di toko juga pengen masih pengen memperjuangkan kesejahteraan kita gitu. Jadi ya itu sih yang dinikmatin. Kalau untuk lo sendiri nih ada kasih masukan ya, saran atau ya kita bukan dalam artian kita orang hebat ya. Yeah. Karena mungkin apa yang kita berbagi pengalaman. Untuk yang nasib apesnya lah orang-orang yang maksudnya baru maksudnya awal tahun kemarin, tahun ini yang baru buka toko gitu. Tiba-tiba kan dapat pandemi gini gitu. Itu gimana sih cara ngatasinnya gitu? Dari personal aja bukan dari sebuah struktur toko yang diatur sekarang. Kalau personal ya itu sebenarnya gini ya, memang kalau dibilang pasti kalang kabut pasti sih, dibilang bingung pasti bingung. Cuman ibaratnya apa ya, saya percaya dengan konsep kita mau memperjuangkan orang, maksudnya dengan niat baik pasti ada jalan gitu. Iya, pasti dibantu lah. Pasti dibantu. Dan itu juga gunanya sebenarnya kita harus ada ancang-ancang ataupun ini nih yang namanya mungkin fase mempersiapkan kalau misalkan ada krisis. Jadi si manajemen harus kayak gimana kayak gitu. Nah, maksudnya itu kan berfungsi kalau lagi pandemi kayak gini, apalagi si COVID kayak gini. Iya, karena itu nggak terduga kan. Iya. Kita nggak tahu kemarin. Dan itu juga ibaratnya waktunya juga jangka panjang kan, nggak tahu sebulan 2 bulan aja tuh. Nah itu mungkin yang mungkin jadi permasalahan teh, dan karena waktu yang nggak menentu ya paling itu. Jadi gimana caranya si manajemen harus bisa nge-save money terutama
ya karena menyangkut hajat hidup orang ya, hajat hidup pegawai kayak gitu, kesejahteraan pegawai, gimana caranya. Dan ibaratnya mungkin ya bagus sih maksudnya ketika kita kasih asupan moral, maksudnya kan oke lah semuanya nggak bisa kasih fresh money atau salary nih kondisi kayak gitu, cuman ibaratkan kita ada ngasih masukan moral, karena ya mungkin kalau buat si SDM yang kerja di toko itu mah sebenarnya satu bentuk care kita gitu. Jadi kan orang pun masih ada ngelihat kita, wah dia nggak lepas nih tanggung jawab kayak gitu, dia masih ada bentuk care-nya kayak gitu, walaupun ya ibaratnya ada satu sisi kerugian nggak bisa ngegaji full kayak gitu segala macam gitu. Jadi ya intinya mah di manajemen sih, gimana cara manajemen itu ya harus bisa membaca dan memprediksi juga sebenarnya. Kayak saya di toko itu juga kan ada siklus naik turunnya, dan saya itu harus bisa ngebaca bulan ini kira-kira omset kayak gimana nih, ataupun bulan 2 bulan lagi omset kayak gimana nih. Nah jadi fungsinya kalau menurut saya langkah antisipasi di situ sih. Memang antisipasi itu nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu kalau buat hal yang kayak gini. Cuman ya memang harus dipaksa sih, jadi pikiran itu harus dipaksa, coba visioner lah, coba ngelihat ke depannya kayak gimana. Nah itu sih. Jadi fungsinya harus ada manajemen yang, saya nggak bilang manajemen di toko baik ya, cuman ya kita mencoba kayak gitu tuh, walaupun ibaratkan kita belum sekelas kayak perusahaan gede banget, enggak gitu, cuman ya seenggaknya kita mencoba buat ranahnya pakai sistem yang kayak gitu. Jangan sampai bahkan ada ngangkat karyawan ataupun sampai nggak digaji kayak gitu. Iya. Nah, itu kan baik. Kalau kita baca dalam sisi kemanusiaan, siapa sih yang mau pada iya benar. Siapa sih yang mau dalam keadaan ini gitu kan? Iya. Dan ya alhamdulillahnya, maksudnya sekali lagi saya bersyukurnya masih bisa kayak gitu. Maksudnya memenuhi kebutuhan anak-anak walaupun nggak full kayak gitu. Ya mungkin di toko itu manajemen toko ada 7 orang ya. Mungkin yang lain juga banyak, yang lebih banyak, ratusan gitu. Jadi saya mungkin melihatnya karena personal kayak gitu. Jadi saya menilainya dengan 7 orang ini aja gimana mengusahakannya udah pusing kan. Apalagi yang ratusan orang, yang ribuan orang gitu. Jadi langkahnya ya kita harus pikir positif dulu lah beratnya. Dan ya itu tadi sih, intinya memang ya ini pelajaran buat semuanya. Jadi memang bukan mau sok-sokan visioner, tapi kita coba berpikir visioner, ngelihat ke depan kayak gimana, memprediksi ke depannya kayak gimana. Buat hal yang kayak gini tuh penting bisa, penting banget kayak gitu. Karena ini jadi sebuah pengalaman. Iya. Ini nggak pernah diduga, ini nggak pernah diduga. Jujur kalau buat saya ini tuh ya negatifnya gede banget, iya ada, maksudnya dampaknya. Cuman ya positifnya mungkin ya di situ tadi ya. Jadi kita tuh gimana caranya buat kedepannya bisa lebih make sure lagi. Nah, dikasih pelajaran, dikasih pelajaran karena kita nggak tahu kapan datang musibah kan. Iya benar. Musibah ini juga nggak ada yang mau sebenarnya dalam perusahaan itu. Oke, terakhir, apa harapan lo buat dunia retail di Indonesia? Dunia retail Indonesia sebenarnya mah simpel sih, maksudnya saya percaya apalagi retail yang saya ini ya gelutin sekarang gitu, pakaian, kualitas produk kita itu nggak kalah sebenarnya. Tinggal ya ibaratkan kenapa orang masih memilih brand di luar, karena gengsi Ya. Karena gengsi. Walaupun ibaratkan kualitas itu kita bisa menyamain kayak gitu, cuman ya mungkin ya brand luar itu brandingnya juga lebih edan, tapi bukan berarti kita nggak bisa lebih edan kayak gitu. Kalau dalam skala bahan sama sih, dan sama gitu. Dan ibaratnya pabrik kita banyak, apalagi bahkan kayak kaos, kayak celana gitu. Cuman ya memang ibaratkan di sini kan memang banyak faktor juga sih, maksudnya costnya juga, biayanya juga kayak gitu segala macam. Tapi harapan ya kita harus bisa lebih aware ke lokal produk sih sebenarnya. Karena dan kita juga harus bisa lebih percaya lokal produk kita nggak kalah sama brand luar kayak gitu. Dan yang paling penting gengsi kita yang memang harus diturunin. Kalaupun mau gengsi nggak apa-apa, cuman gengsi buat nggak ninggalin iya lokal gitu. Lokal ya saya senang sekarang ibaratnya saya orang Palembang tinggal di Bandung. Wah di Bandung ini gila, orang yang ngangkat, bener-bener ngangkat
pride apa support your local product itu memang benar-benar edan. Makanya ya itu kita harus coba turunin gengsi, kita harus percaya kualitas brand-brand lokal, dan yang pasti jangan menganggap brand lokal itu lokal kualitasnya gini. Nah, kan orang tuh dengar lokal tuh sekarang udah mikirnya wah kualitasnya nggak mungkin kayak brand luar. Iya memang nggak mungkin, tapi bukan nggak mungkin sih, bisa mungkin sampai kayak hampir gitu. menyamai lah. Cuman kita juga dari per individu harus support dong. Kalau kita mau nyamain produk luar kayak gitu, berarti kita juga harus support dulu nih yang lokal. Kita support yang lokal, beli kayak gitu itu kan udah ngebantu dia buat ya mungkin naikin taraf dari segi kualitas produksi ataupun distribusi produksi ataupun kuantiti produksi segala macam. Jadi ya utamanya mah harus diturunin gengsi buat kayak nggak menganggap atau nggak mau memakai brand lokal gitu. Nah, harus terus support lokal pride, lokal brand terus support. Oke, pokoknya jangan pernah gengsi ya, terus bantu usaha-usaha produk kita, karena kita bakal bisa menyamai produk-produk, kita bakal bisa, gitu kan. Biasa ada 5 pertanyaan ampuh, harus jawab dengan cepat. Oke, yang pertama, Kapten Gambit atau Kapten Amerika? Kapten Gambit, karena mungkin lebih, kalau pribadi lebih nyaman. Oke. Untuk bahasan store, lebih baik marketing online atau offline? Offline. Yeah. Karena pelaku offline. Oke. Dalam segi barang lah, pastel atau basic? Basic, karena basic tuh nggak bakal mati. Hitam putih abu nggak bakal mati. Oke. Desain atau kualitas? Kualitas. Bukankah sebuah brand itu dijual adalah desainnya? Tetap sih orang desain senang sama desain. Oke, senang sama desain. Cuman itu sementara. Desain masih, yang namanya desain misalkan di sabun bisa pecah atau segala macam. Tapi kalau kualitas ada, mau dia dicuci segimanapun, karena ada kualitas, ya tetap pasti masih bisa panjang makanya. Oke. Terakhir nih, agak bahaya sih. Iya. Bandung atau Jakarta? Bandung. Kenapa? Bandung karena personal ya. Bandung saya bisa dapetin apa aja yang saya mau di Bandung. Dari segi saya ngebangun sebuah usaha nantinya, bahan bakunya, SDM-nya, partnernya. Karena Bandung udah paling nyaman sih buat itu. Karena memang Bandung orang-orangnya support lokal dan ibaratnya memang dari individu orangnya juga mau sharing. Iya, jadi nggak pelit ilmu, bukan menganggap Jakarta nggak pelit ilmu atau enggak ya. Cuman ya karena memang iya saya pernah di Jakarta 6 bulan, mungkin nggak tahu karena saya kurang main atau apa, tapi ya beda sama di Bandung. Jadi di Bandung memang lebih bisa benar-benar welcome gitu. Karena ini cuma kita berasumsi aja kan, personal, bukan kita menjudge satu belah pihak atau enggak. Kita hanya berasumsi. Ya mungkin kalian bebas berpendapat dengan hal itu kan. Oke, pengen itu aja buat episode kali ini. Thank you banget udah datang, udah mau datang di ngobrol santai kamar gelap. Belajar banyak. Nah, pokoknya jangan pernah kita gengsi dan teruslah kita mensupport lokal pride kita, karena dari sinilah kita bakal bangkit bahwa Indonesia itu bisa bersaing di dunia luar. Oke, itu aja. Thank you. Buat kalian suka ya silakan like, comment, subscribe. Kalau nggak suka juga ya terserah kalian. Kalau kalian ada masukan lain ya silakan komen. Kalau nggak sependapat gitu ya silakan. Kalian boleh berasumsi, karena di channel ini semua orang berhak ngomong, komentar boleh berkomentar. Oke, itu aja. Thank you buat Dupa Nolan udah datang. Thank you banget. Yuk, see you next time.